Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Deddy Mulyadi adalah fenomena yang mengguncang politik Indonesia. Dia betul-betul mengejutkan. Rakyat mengeluh-elukan kehadirannya. Bukan cuma rakyat Jawa Barat, tapi juga daerah-daerah lainnya. Bahkan sekarang di media sosial ada seruan untuk menangkap Deddy. Dia diminta ditangkap dan kemudian dikirimkan ke provinsi-provinsi lain untuk memimpin daerah mereka yang tak tahu pemimpinnya ada di mana. Ada video seorang ibu berkerudung yang minta agar Deddy ditangkap Kapolri dan dikirim ke Aceh karena Aceh butuh pemimpin seperti Deddy. Ada pula video dari warga Jawa Timur yang membandingkan Gubernur Hovifah dengan Deddy. Mula-mula yang tampil adalah Bu Hovifah gubernur membaca pantun. Tapi baru sepotong pantun dia bacakan, sudah muncul komentar netizen. Kalau ibu bisanya cuma baca pantun, rakyat Jatim bakal pindah ke Jawa Barat. Ada juga yang dari Jakarta. Di videonya, seorang pria mula-mula seperti menegur Deddy. Dia bilang, ngapain Deddy turun ke sungai, bantu masyarakat, membersihkan sampah yang sudah menumpuk. Itu kan jorok, kotor katanya. Tapi terus dia bilang lagi, tiru dong gubernur Jakarta. Yang turun tim oranye. Gubernurnya sih mantau-mantau aja dari helikopter. Dia juga seperti memarahi Deddy dengan bilang, atau tiru dong wakil gubernur yang walau banjirnya cuma seprit tapi pakai pelampung, pakai perahu karet, nggak kena air. Contoh-contoh semacam itu ada lebih banyak lagi. Saya tentu saja tidak menganggap rendah Bu Hovifah dan Mas Pramono. Bagi saya mereka juga adalah pemimpin yang excellent. Tapi gaya mereka kan berbeda. Dan masyarakat ternyata jatuh hati dengan gaya Kang Deddy di Jawa Barat. Ini misalnya juga terlihat dalam kasus Deddy versus PDIP di Jawa Barat. Para kader PDIP kan ceritanya marah dengan Deddy yang dianggap terlalu cepat bergerak tanpa konsultasi dengan DPRD. Jadi misalnya Deddy dianggap seenaknya memotong dana 1,7 triliun rupiah menjadi 500 miliar rupiah yang harusnya dibagi kepada para bupati atau wali kota. Deddy sih mengatakan efisiensi semacam itu wajib dilakukan agar anggarannya bisa direalokasikan ke rakyat yang lebih membutuhkan. Deddy juga membongkar begitu saja bangunan di pinggiran kali atau dia membongkar tempat wisata yang menyalahi izin di daerah puncak. Masalahnya menurut PDIP itu dilakukan tanpa berkonsultasi dengan DPRD. Karena itu fraksi PDIP ramai-ramai walk out dalam rapat DPRD dengan gubernur. Rakyat ternyata justru berpihak pada Deddy. Dalam video-video yang mereka sebar, mereka bahkan pasang badan dan bersedia berkelahi dengan orang-orang PDIP bila diperlukan. Nampaknya masyarakat memang sudah capek dengan para pejabat politik, para wakil rakyat, para pelaku politik yang dianggap cuma bisa omong besar tanpa betul-betul turun ke rakyat. Para petinggi politik itu dianggap terlalu elitis. Ini yang didobrak Deddy. Deddy bilang kalau dia harus berkonsultasi dulu dengan DPRD sebelum bertindak, dia akan kehilangan banyak waktu. Buat Deddy, konsultasi dengan DPRD itu bertele-tele. Dia bahkan menuduh konsultasi berhari-hari itu kemungkinan besar akan berakhir dengan kegagalan. Kata Deddy, para anggota DPRD itu akan selalu mempertimbangkan apa yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan tegas Deddy terhadap kepentingan para pendukungnya. Harap dicatat, yang dimaksud pendukung di sini bukanlah rakyat, tapi para pemodal, para bohir. Karena itu Deddy yakin ujung-ujungnya rencana-rencana tegas yang hendak ia jalankan akan batal. Deddy adalah seorang pemimpin yang memang tak suka dengan birokrasi politik yang berbelit-belit. Dia punya kecenderungan jalan pintas. Deddy adalah tokoh yang dibesarkan dengan latar belakang politik yang kaya. Dia pernah menjadi anggota DPRD, wakil Bupati Purwakarta, dan anggota DPR. Karena itu dia kenal betul dengan cara kerja DPRD, DPR, dan pemerintah. Dia tahu dunia politik kita penuh dengan orang-orang korup yang saling bantu dan saling melindungi. Karena itu ketika dia melihat ada ganjalan di depan, ya akan dia terabas saja. Dalam hal ini Deddy akan nampak seperti seorang pemimpin otoriter. Deddy sadar itu. Tapi dia memang tak peduli dengan penamaan yang dilekatkan pada dirinya. Yang terpenting nampaknya,
Dia merasa dia harus melakukan banyak hal buat rakyat yang selama ini menjadi objek eksploitasi. Dedi sangat yakin pada dirinya. Dia memiliki apa yang disebut sebagai locus of control internal yang kuat, yaitu keyakinan bahwa dia bisa mengubah keadaan tanpa terlalu dipengaruhi tekanan dari luar. Dia proaktif, tegas, dan berani mengambil risiko. Dia adalah semacam agen perubahan yang memang diperlukan karena korupnya sistem di mana kita sekarang berada. Untuk membela rakyat, dia memang harus melakukan gebrakan-gebrakan, bersikap konfrontatif terhadap sistem yang ada. Karena itulah dia akan menghadapi banyak resistensi dari banyak pihak yang selama ini sudah diuntungkan oleh sistem. Saya yakin dia siap untuk dimaki-maki. Dia tidak mungkin memilih untuk bersikap lemah lembut. Dedi memang harus berkelahi. Dan karena itu sebagai pemimpin, dia harus berani menerobos. Dia harus berani mengambil jalan cepat. Hanya dengan jalan itu dia bisa berjalan dengan idealisme dan nilai-nilai moralnya. Majalah Tempo dengan nyinyir menyebut Dedi sebagai seorang pemimpin populis yang hanya bisa memberikan kebijakan yang nampak indah di permukaan, hanya bersifat sementara tanpa menyentuh akar masalah. Tapi bagi Dedi, kenyinyiran semacam itu pasti sangat tidak berarti. Dia berulang kali bilang pada pengkritiknya, kalau mereka mengecam pilihan kebijakan Dedi, lantas apa pilihan jalan keluar yang mereka tawarkan? Sebagai contoh, kalau mereka mengecam pilihan Dedi untuk mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer agar belajar kedisiplinan selama 1 bulan, dan mereka menganggap itu adalah pelanggaran HAM, lantas apa yang mereka tawarkan untuk mendidik, menertibkan, mengatur agar anak-anak berandal itu tidak melakukan kejahatan, tawuran, kebrutalan yang selama ini mereka lakukan? Kalau mereka mengecam Dedi mewajibkan vasektomi bagi pria yang ingin menerima bansos atas alasan pelanggaran hak reproduksi, lantas apa yang mereka tawarkan agar mereka yang punya tingkat ekonomi rendah tidak memiliki banyak anak yang akan membebani hidup mereka, anak-anak mereka, dan masyarakat secara luas? Dedi bukannya tidak mau mendengar, tapi dia tidak mau sekedar melakukan diskusi demi diskusi sebelum melakukan langkah untuk menyelamatkan masyarakat. Baginya semua harus dilakukan dengan cepat karena kepentingan masyarakat sudah terlalu lama terabaikan. Dedi sadar bahwa dia didukung jutaan rakyat Jawa Barat untuk menjadi gubernur dan karena itu dia berutang pada jutaan rakyat itu. Dalam hal ini, Dedi memang akan terlihat sebagai pemimpin yang tidak demokratis. Kecenderungan dia adalah menerapkan kebijakan yang top down bukan bottom up. Dia sangat percaya pada kebutuhan akan kontrol. Dia sangat percaya pada perlunya aturan ketat ketimbang peraturan fleksibel. Saya rasa dia melihat masalah sosial di Indonesia banyak disebabkan oleh lemahnya kendali dan pengawasan. Dalam hal ini, Dedi memang mungkin sekali memiliki apa yang disebut sebagai bias kognitif. Dia mungkin sekali sudah merasa memiliki jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, sehingga dia bisa saja melakukan apa yang disebut sebagai generalisasi berlebihan. Kalau ada bangunan yang berdiri tanpa izin, ya dibongkar saja, tanpa mempertimbangkan kompleksitas sosialnya. Orang yang memiliki kepribadian otoriter seperti Dedi memang cenderung menghargai ketertiban, disiplin, dan konformitas, serta tidak toleran terhadap penyimpangan dari norma. Tapi pertanyaannya, apakah itu buruk buat masyarakat, buat rakyat? Setidaknya kalau kita lihat betapa besar rakyat pendukung Dedi, bisa dibilang langkah-langkah otoriter Dedi itu ternyata dilihat sebagai jawaban yang dibutuhkan. Dedi tentu harus terus dikontrol. Tapi langkah-langkah penertiban, pendisiplinan, pembersihan yang dia lakukan sungguh perlu didukung. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.